Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Kader, setelah kita mengikuti teori tentang pemeriksaan gula darah sewaktu, sekarang kita melakukan praktek untuk pemeriksaan gula darah sewaktu secara langsung. Sebelumnya saya perlihatkan alat-alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan gula darah sewaktu. Yang pertama, alatnya adalah glukometer atau alat pemeriksaan gula darah. Kemudian ada autoclave otomatis untuk mengeluarkan darah, dan ini ada jarumnya kita pasangkan nanti, dan ada kapas alkohol atau alkohol swab, dan adalah strip gula darah ya dengan berbagai merek yang bisa kita gunakan sesuai dengan alat yang digunakan. Baik, kita praktekkan. Ada ibu yang yang bersedia? Baik, terima kasih telah diperiksakan. Nah, sekarang kita bersihkan dulu jari yang akan diperiksa. Dan jari yang akan diperiksa adalah jari 2, 3, dan 4. Baik, perhatikan dengan kapas alkohol ya. Kita tunggu sampai kering, kemudian sambil kita siapkan alatnya memakai jarum. Ini kita setel angka sesuai dengan perkiraan ketebalan kulit yang akan diperiksa ya. Kemudian kita pasangkan chip pada glukometer khusus untuk pemeriksaan gula darah. Kita pasang stripnya, muncul angka sesuai dengan alat strip yang kita gunakan. Kemudian kita menusukkan jarum ya untuk mengeluarkan darah untuk diperiksa ya. Bismillah ya. Ibu, kita bersihkan dulu untuk yang darah pertama dengan lap kering ya. Kemudian ini selanjutnya kita periksa gula darahnya ya. Kita tunggu beberapa saat untuk hasilnya. Nah, alhamdulillah hasilnya 149. Bagaimana Bu hasilnya ini? Normal atau bagaimana? Sesuai dengan teori tadi? 149. Tidak normal ya, lebih dari normal ya. Oke, baik ya. Baik, kita sudah lihat. Dan selanjutnya ini ibu-ibu kader kita akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok, dan masing-masing akan melaksanakan langsung pemeriksaan gula darah sewaktu. Ya. Baik, terima kasih. Jadi kita simpulkan materi kita hari ini. Untuk praktik kita hari ini adalah pertama, kita menyiapkan alatnya dulu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita nilai apakah hasil yang muncul pada alat ini normal atau tidak. Demikian, ibu-ibu kader, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau datang di pelatihan kader pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular. Jadi tadi kita sudah melihat atau sudah kita pelajari materi tentang pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular ini. Dan sekarang kita langsung mempraktekkan bagaimana cara mengukur tinggi badan. Ada yang mau dan bersedia untuk diukur tinggi badannya? Siapa Ibu yang bersedia untuk diukur tinggi badannya? Ya, mari Ibu silakan. Terima kasih sudah mau untuk diukur tinggi badannya. Ya. Jadi pada saat kita mau mengukur tinggi badan, tadi sudah dijelaskan ya bahwa pengukur tinggi badan ini kita letakkan atau mikrotes itu dia rapat di dinding, tapi karena ini kita menggunakan bukan yang pakai mikrotes ya. Jadi ini pengukur tinggi badan yang sudah kita kalibrasi. Kemudian Ibu yang mau diukur tinggi badannya itu dilepas alas kakinya dan tidak membawa barang-barang yang mengganggu. Ya, silakan dibuka dulu alas kakinya Bu, sepatunya. Nah, Ibu naik di sini Bu. Ya. Tumitnya rapat di belakang, tumit, bokong, punggung dan kepala rapat di belakang. Ya, rapat pada pengukur tinggi badan ini. Kalau dia di tembok maka harus rapat di tembok ya. Kemudian ini diturunkan pengukur tinggi badannya dan dilihat berapa tinggi badannya. Tinggi badannya ini Ibu 163,5 ya. Ya, sudah Bu.
Terima kasih Bu. Silahkan duduk kembali Ibu. Jadi tinggi badannya ini Ibu tadi 163. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita mempraktekkannya. Semua kader harus bisa melakukan pengukuran tinggi badan ini. Saya minta Ibu Yuli ya sebagai kader harus bisa juga melakukan nanti ya. Jadi Bu Yuli mempraktekkan juga untuk bagaimana mengukur tinggi badan ini. Silakan Ibu Yuli. Ya, sekarang siapa yang diukur tinggi badannya? Nah, Ibu lagi yang mau diukur tinggi badannya, Ibu Yuli ya. Ya. Dilepas sepatunya Ibu. Dan itu ke belakang, fokus ke depan, menghadap ke depan. Ini 163 Ibu. Ya, jadi ini rapat ya Bu Yuli kalau diberhentikan saat mengukur. Ya, jadi tumit, bokong, bahu, kepala. Ya, itu rapat. Ya. Ya. Jadi itu Bu ya. Oke, sudah. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sudah mau diukur. Ya. Terima kasih Bu Yuli sudah mempraktekkan. Nah, jadi semua harus bisa melakukannya. Nah, jadi intinya pada saat mengukur tinggi badan, perhatikan alas kaki Ibu. Alas kaki harus dilepas, kemudian posisi alat pengukur jangan sampai miring. Nah, itu akan mempengaruhi tinggi badannya Ibu. Ya, saya kira itu yang kita praktekkan untuk hari ini. Terima kasih atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sekalian masih semangat ya. Kita tadi sudah belajar tentang teorinya, bagaimana apa sih itu aplikasi ASIK itu ya. Ternyata aplikasi yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkes ya untuk mengintegrasikan seluruh data mengenai resiko PTM. Nah, selanjutnya kita akan praktik ya. Bagaimana cara mengisi data. Jadi ibu-ibu kan tadi sudah mengukur ya, belajar mengukur, datanya ada, nanya-nanya sudah. Nah, datanya itu akan dimasukkan ke dalam aplikasi. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya ya. Kita praktek langsung ya. Tadi sudah diminta untuk mengisi sudah download aplikasinya semua, sudah punya akun semua. Sudah, Bu. Ya, coba saya lihat akunnya. Oh, ini Bu. Oh iya, pinter ya, oh iya. Wah, sudah semua. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengisi ya. Mungkin bisa dilihat di layar tersebut ada mengenai ini Bu, screening PTM. Ya, screening Ya, PTM diklik ini ya, yang screening diklik PTM ya, ya. diklik, ya. Nah, kemudian kalau sudah diklik nanti akan muncul itu tanggal sama puskesmas tempat Ibu bekerja sekarang. Bukan, puskesmas wilayah Ibu menjadi kader sekarang ya. Jadi ada tanggalnya dimasukkan tanggal hari ini Bu. Iya Bu. Sudah? Ya, Sudah. Kalau sudah nanti akan keluar nomor induk kependudukan. Nah, nomor induk kependudukan itu diisikan nomor induk kependudukan data pasien yang Ibu periksa. Kan ada datanya ya Bu ya? Iya, Itu sudah. Ibu input. Sudah diinput? Ya, sudah Bu. Nah, kalau sudah diinput, nanti itu akan ada data pasien atau masyarakat yang sudah Ibu periksa tadi. Dilihat apakah datanya benar atau tidak. Tapi kalau tidak keluar datanya, berarti Ibu harus input ulang. Mulai dari NIK-nya ya, sampai namanya, tanggal lahirnya, jenis kelaminnya, dan seterusnya. Silahkan diinput Bu. Kalau sudah silahkan klik selanjutnya. Sudah benar semua Bu ya datanya? Ya, sudah Bu. Nah, silahkan klik selanjutnya. Nah, di situ Ibu sudah mulai bisa memasukkan data-data resiko PTM ya Bu. Nanti di situ Ibu masukkan mulai riwayat penyakit keluarganya, kemudian riwayat penyakit dirinya sendiri ya, kemudian data-data yang Ibu periksa tadi ya, Ibu tanya-tanya tadi resikonya ya, merokok tidak, alkohol, aktivitas fisik ya, kemudian seperti pengukuran tadi tinggi badan, berat badan ya, pemeriksaan gula darah dan seterusnya. Silahkan diisi Bu, saya beri waktu Bu. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa segera ditanyakan ya Bu ya. Mungkin saya sambil lihat Bu prosesnya masih sementara, Bu. Oh iya. Ada yang sudah, kalau sudah nanti bisa diklik selanjutnya dan sudah terisi semua, nanti bisa diklik simpan. Oh, jadi kalau sudah terakhir ini muncul kata simpan, ini Ya, simpan diklik. kalau sudah disimpannya diklik. Sudah? Ya, sudah Bu. Oh iya, benar sekali Pak. Jadi sudah, nah itu sudah termasuk berarti Pak, sudah masuk di data pusat. Ya, ini benar nih Bu. Ya, benar. Nah ini sudah masuk ya di data pusat. Nah data ibu-ibu, alhamdulillah ya ini saya bisa menyimpulkan Pak, ibu-ibu sudah bisa
bisa mengerti bagaimana cara memasukkan data di aplikasi ASIK ya. Nanti data ini akan terintegrasi di pusat ya. Jadi nanti selanjutnya setelah ini data-data ibu yang sudah ibu kumpulkan, sudah tanya-tanya tadi, selalu begini sama prosesnya, selalu akan dimasukkan ke dalam aplikasi ASIK ya. Ada yang ditanyakan ibu-ibu? Jadi kalau misalnya ini Bu, itu dia sudah didata tapi saya lupa. Akhirnya saya mau kasih masuk kembali, itu kira-kira bisa tidak Bu? Lupa bagaimana Bu? Maksudnya, oh ternyata ini tadi datanya ini Ibu yang sudah kukunjungi. Oh, sudah tidak bisa Bu. Oh, berarti cuma satu kali ya? Satu kali saja Bu ya, jadi harus perhatikan benar-benar Bu ya pelan-pelan ya. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.